Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik mahasiswa sekalian, berjumpa kembali dengan saya, Vidya Ismi Ulia, dalam mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersama-sama belajar mencari ilmu pengetahuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Artinya kita tetap harus sungguh-sungguh, tetap harus terus belajar dan niatkan sebagai ibadah. Insya Allah Allah akan memberikan berkah untuk kita semuanya. Adik-adik mahasiswa sekalian, pada minggu-minggu yang lalu kita sudah sempat mempelajari terkait dengan anak tunagrahita dan juga anak tunadaksa. Saya harap adik-adik semuanya masih ingat dan masih mengulang kembali pelajaran-pelajaran kita yang sudah lalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi tunalaras. Ada yang tahu apa itu tunalaras? Kemudian bagaimana sih ciri-ciri dan klasifikasi anak tunalaras itu? Juga bagaimana ya layanan pendidikan yang bisa diberikan untuk anak tunalaras? Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan pengertian, klasifikasi, karakteristik, etiologi, dampak, dan intervensi dari tunalaras. Masuk kepada pengertian tunalaras. Tunalaras itu berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras berarti sesuai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 menyatakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga mereka kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Hati Sumantri pada bukunya 2007 mengatakan bahwasannya anak tunalaras itu adalah anak yang mengalami gangguan ataupun hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Kemudian pendapat Yulia Putri pada bukunya tahun 2010, anak tunalaras adalah anak yang mempunyai tingkah laku berlainan, tidak memiliki sikap yang dewasa, melakukan pelanggaran norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar. Mereka juga tidak atau kurang mempunyai toleransi kepada orang lain, kelompok, serta mudah terpengaruh oleh suasana, sehingga menimbulkan kesulitan bagi dirinya sendiri serta orang lain. Berdasarkan pernyataan-pernyataan para tokoh tersebut, dapat kita pahami bahwasannya anak tunalaras itu merupakan anak yang memiliki hambatan dalam mengontrol, dalam mengendalikan emosi dan perilaku sosialnya, dan itu menunjukkan penyimpangan yang tidak dapat diterima oleh norma adat dan lingkungan di mana ia berada. Nah, disebabkan oleh hal tersebut, anak berkebutuhan khusus dengan tunalaras ini membutuhkan layanan yang khusus. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan kembali, apakah setiap perilaku menyimpang yang dilakukan anak termasuk kepada tunalaras? Nah, adapun batasan pengertian anak tunalaras ini, yang pertama, tingkah laku yang muncul merupakan suatu tindakan yang ekstrim dan bukanlah suatu tindakan yang hanya sedikit berbeda dengan tindakan yang biasa dilakukan anak normal. Kemudian, tunalaras ini disebut dengan gangguan karena bersifat sesuatu yang kronis, tidak akan mudah hilang begitu saja. Selanjutnya, tingkah laku yang digambarkan oleh anak tunalaras ini merupakan tingkah laku yang tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan harapan-harapan sosial budaya. Adapun istilah lain yang sering digunakan untuk anak tunalaras ini, yang pertama ada emotional conflict, kemudian emotionally impaired, seriously behaviorally disable, kemudian emotionally handicapped. Selanjutnya, klasifikasi anak tunalaras. Adik-adik mahasiswa, klasifikasi anak tunalaras ini dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yang berkaitan dengan dimensional, kemudian jenis penyimpangan, kemudian klasifikasi yang selanjutnya yang digambarkan melalui tingkatan penyimpangan itu sendiri. Klasifikasi dimensional ini biasanya digambarkan melalui perilaku anak yang sering muncul di kelas. Contohnya seperti tidak menghargai, suka menentang, suka melawan,
anak dengan gangguan sering menyalahkan orang lain, anak dengan gangguan kecemasan terhadap prestasi, dependen pada orang lain, kurang dalam pemahaman, reaksi yang tidak sesuai, suka melamun, tidak ada perhatian, dan sering menarik diri dari lingkungan sosial. Selanjutnya, klasifikasi anak ini juga bisa dilihat dari jenis penyimpangannya. Itu terbagi lagi menjadi dua, ada aspek kepribadian, contohnya nih tunalaras emosi dan tunalaras sosial. Kemudian pada aspek kesehatan itu dibagi lagi menjadi tunalaras psikopat yang dipengaruhi oleh faktor genetik atau endogen yang tidak bisa disembuhkan, dan juga anak tunalaras sementara yaitu dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan masih bisa disembuhkan. Selanjutnya dari derajat penyimpangan ataupun tingkatan penyimpangannya, anak tunalaras ini terbagi menjadi 3. Ada yang ringan, ada yang sedang, dan juga ada yang berat. Dan ketiga tingkatan ini tergantung dari sejauh mana resiko yang diberikan oleh anak tunalaras tersebut. Selanjutnya karakteristik anak tunalaras. Secara umum, anak tunalaras ini dapat dilihat melalui berbagai tindakannya. Yang pertama, tingkah lakunya yang tidak terarah. Contohnya seperti anak yang tidak patuh, anak yang suka berkelahi, melakukan perusakan, mengucap kata-kata kotor yang tidak senonoh, senang memerintah, dan berperilaku kurang sopan. Nah, yang kedua yaitu gangguan kepribadian. Nah, biasanya nih anak tunalaras itu sering merasa rendah diri, merasa cemas, suka depresi, pemalas, kesedihan yang mendalam, dan juga suka menarik diri dari pergaulannya. Kemudian anak tunalaras ini juga tidak matang dan tidak dewasa. Sikapnya pasif, kaku, tidak bisa bergaul, cepat marah, perasa, dan senang melamun juga menghayal. Dan yang terakhir yaitu suka melakukan pelanggaran sosial, yaitu yang terlibat dalam aktivitas geng misalnya, mencuri, membolos, dan lain sebagainya. Selanjutnya etiologi ataupun faktor yang menyebabkan ketunalarasan pada anak. Yang pertama itu ada faktor biologis, yaitu perilaku serta emosi yang dipengaruhi oleh faktor genetik, neurologis, ataupun biochemical, bahkan kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Yang kedua ada faktor keluarga. Terdapat suatu situasi ataupun kondisi tertentu dalam keluarga yang turut mempengaruhi ataupun merupakan sumber penyimpangan tingkah laku anak. Yang ketiga ada faktor sekolah. Sekolah merupakan lingkungan kedua setelah keluarga. Lingkungan sekolah juga merupakan tempat berkembangnya penyimpangan tingkah laku anak. Dan faktor yang keempat adalah faktor budaya. Anak, keluarga, dan sekolah melekat pada budaya yang mempengaruhi mereka. Karena itu, kebiasaan dan keadaan budaya juga dapat mempengaruhi perilaku menyimpang bagi anak. Selanjutnya, intervensi terhadap anak tunalaras. Ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan dalam usaha untuk mengatasi permasalahan bagi anak tunalaras. Yang pertama, ada pendekatan biomedis. Pendekatan ini berusaha memandang dan memperlakukan anak tunalaras dari sudut pandang ilmu kedokteran. Yang kedua, ada pendekatan psikodinamik. Pendekatan psikodinamik ini menitikberatkan pada segi psikologis anak. Ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku atau modifikasi perilaku adalah usaha untuk mengubah perilaku yang merupakan problematika sosial dan personal bagi anak. Pendekatan yang keempat ada pendekatan pendidikan siswa. Secara umum ada dua, yang bersifat integrasi dan yang bersifat segregasi. Ada yang masih ingat apa ya perbedaan antara dua jenis pendidikan ini? Ya, benar sekali. Sekolah ataupun pendidikan integrasi adalah pendidikan yang menggabungkan antara anak normal dan anak yang berkebutuhan khusus. Contohnya seperti sekolah inklusif. Selanjutnya, layanan pendidikan yang bersifat segregasi, yaitu pendidikan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus, khususnya anak tunalaras yang dipisahkan dari anak normal. Contohnya seperti SLBE, kemudian sekolah luar biasa berasrama, kemudian kelas kunjung, dan bisa juga homeschooling. Yang kelima adalah pendekatan ekologi. Pendekatan ini menitikberatkan pada faktor-faktor dan tekanan-tekanan dalam masyarakat. Usaha pada pendekatan ini difokuskan pada pengaruh interaksi lingkungan terhadap anak, sehingga pendekatan ini menekankan usaha kolaborasi antara keluarga, sekolah, teman, maupun lingkungan masyarakat.
Dari materi kita kali ini dapat kita simpulkan bahwasannya anak tunalaras adalah sebutan bagi anak yang mengalami hambatan dalam mengontrol emosi dan perilaku sosial. Klasifikasi anak tunalaras dapat kita lihat berdasarkan 3 kelompok. Yang pertama dari dimensional, kemudian jenis penyimpangan, dan yang terakhir adalah derajat penyimpangan. Secara umum ada 4 karakteristik anak tunalaras. Yang pertama, mereka memiliki tingkah laku yang tidak terarah, gangguan kepribadian, tidak matang dan tidak dewasa dalam sikap, dan yang terakhir adalah pelanggaran sosial. Adapun faktor yang menyebabkan ketunalarasan pada anak, yang pertama faktor biologis, kemudian faktor keluarga, faktor sekolah, dan yang terakhir faktor lingkungan budaya. Ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan anak tunalaras, yaitu pendekatan biomedis, pendekatan psikodinamik, pendekatan perilaku, pendekatan pendidikan, dan pendekatan ekologi. Baiklah adik-adik mahasiswa sekalian, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Vidya Ismulia mohon undur diri, tetap semangat, terus belajar di rumah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.